Hari-hari pertama Piala Dunia U20 2023 langsung menyuguhkan big match. Italia dan Brasil langsung bertemu pada pertandingan matchday pertama Grup D. Kick off Senin pagi nanti 22 Mei 2023 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Italia adalah salah satu tim unggulan di turnamen ini, sedangkan Brasil melaju sebagai tim juara dari Amerika Selatan. Siapakah yang akan lebih baik dari perwakilan dua benua tersebut? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, duel menarik tersaji pada pekan pertama Piala Dunia U20 2023. Italia sebagai tim unggulan grup D menghadapi juara dari Amerika Selatan, Brasil. Adapun Brasil bukan berstatus unggulan di turnamen ini meskipun datang sebagai juara Sudamericano U20 2023. Mengingat pengelompokan tim unggulan di Piala Dunia U20 2023 dilakukan berdasar kalkulasi hasil di 5 edisi sebelumnya. Brasil meski berstatus tim tersukses di turnamen ini setelah Argentina dengan 5 gelarnya. Kali terakhir juara adalah pada 2011 silam, dan sejak 2015 nggak pernah lagi masuk 4 besar. Mereka bahkan absen di 2 edisi terakhir. Sedangkan Italia, meskipun belum pernah menang di turnamen ini, pada 2017 lalu mereka finish urutan ketiga. Dan karena hasil tersebut didapat di 2 turnamen lalu, pembobotan nilai Italia dalam kalkulasi tim unggulan pun menjadi lebih tinggi dari Brasil, hingga menempatkannya di pot unggulan pada babak pengundian kemarin. Tapi kalau akhirnya jadi ketemu Brasil di babak grup, tentu skenario unggulan bukannya jadi hal baik buat Italia. Brasil membuat comebacknya ke turnamen ini setelah menjuarai Sudamericano U20 2023 tanpa mengalami satupun kekalahan. Dan pelatih Ramon Menezes adalah figur penting di balik sukses Brasil U20 saat ini. Menezes tentu adalah pelatih yang sudah sangat familiar dengan Piala Dunia U20. Dia melakoninya sebagai pemain pada 1991 silam ketika membawa Brasil finish sebagai runner-up di bawah Portugal, yang ketika itu kalah adu penalti dari Portugal yang diperkuat Luis Figo hingga Rui Costa. Sebagai pelatih, Menezes menukangi Brasil U20 sejak Maret 2022 setelah menjadi asisten manajer dan pelatih kepala di klub-klub Brasil, termasuk Vasco da Gama yang dulu diperkuatnya sebagai pemain. Awal 2023 ini, Brasil pun dibawanya memenangkan Sudamericano U20 2023, meskipun dalam prosesnya harus kehilangan 7 pemain yang ditarik keluar dari skuad originalnya. Brasil memenangkan 7 pertandingan dan imbang di 2 laga tanpa satupun kekalahan ketika memenangkan turnamen yang juga jadi ajang kualifikasi Piala Dunia U20 2023 zona CONMEBOL tersebut. Dan atas sukses itu, gelandang Andrés Santos adalah salah satu komponen penting Menezes yang juga kembali menjadi senjata utamanya pada turnamen kali ini. Usianya masih 18 tahun dan masih memenuhi syarat untuk kembali dibawa ke Piala Dunia U20 2025 nanti. Andrés Santos adalah kapten Brasil U20 yang di Sudamericano U20 kemarin mencetak 6 gol dari posisinya sebagai pemain tengah. Di level klub, dia memainkan 33 pertandingan ketika membawa klubnya Vasco da Gama kembali ke kasta sepak bola tertinggi Brasil tahun lalu. Santos adalah seorang gelandang bertahan yang sangat versatile, yang ketika mendapat kesempatan gemar maju ke kotak penalti lawan dan mencetak gol. Dia memiliki pemahaman dan pembacaan permainan dengan sangat baik, demikian pula dalam hal positioningnya. Gak heran pada Januari 2023 lalu, Chelsea mengontraknya dan meminjamkannya kembali ke Vasco da Gama sampai 30 Juni mendatang. Namun di Piala Dunia U20 2023 nggak ada jaminan perjalanan Andrés Santos dan kawan-kawan bakal semulus di Sudamericano U20 2023. Italia yang jadi lawan pertama adalah tim yang sangat berbakat dan menjanjikan. Sepanjang 2022-2023 ini di Elite League U20, pasukan Carmine Nunzianta tersebut hanya mengalami 1 kekalahan melawan Polandia. Dari kekalahan tersebut, Italia membalasnya dengan 4 kemenangan berturut-turut di kompetisi U20 negara-negara Eropa itu, yang sejauh ini berjalan mulus untuk Italia dengan kemenangan atas Portugal, Rumania, dan Ceko. Pelatih Carmine Nunzianta sejauh ini mampu membawa Italia U20 besutannya dengan sangat menjanjikan, mengusung filosofinya yang mencerminkan evolusi sepak bola Italia saat ini dengan permainan menyerang namun gak meninggalkan prinsip-prinsip taktis mendasar dalam identitas sepak bola Italia.
Formasi favoritnya adalah 4-3-1-2 dengan peran gelandang kreatif yang bermain di belakang dua penyerang. Tommaso Baldanzi adalah pilihan terbaiknya dalam peran tersebut. Pemain yang memiliki kualitas teknik mumpuni dan telah menunjukkan sinarnya di level senior bersama Empoli musim ini di Serie A, di mana dia telah mencetak 4 gol dalam 12 pertandingan. Menariknya, selain Baldanzi, Empoli juga menyuplai satu pemain berbakat lain untuk Italia U20, dan dia adalah Jacopo Fazzini. Kualitasnya serupa dengan Baldanzi, di mana keduanya juga sama-sama bisa bermain sebagai fullback dengan insting menyerang yang kuat dan permainan defensif impresif. Meski begitu, Baldanzi tetap menjadi pemain yang dominan ketika beroperasi di belakang dua striker, yang dalam sistemnya pelatih Nunzianta gemar memainkan kombinasi striker fisikal dengan striker yang cepat dan dinamis dalam permainan timnya. Dengan segala keunggulan dan kelemahan yang dimiliki kedua tim, pertandingan antara Italia dan Brasil akan menjadi laga yang seru dan menegangkan. Apakah Italia akan mampu membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik di Eropa dan mengalahkan juara Amerika Selatan? Atau apakah Brasil akan menunjukkan bahwa mereka masih layak disebut sebagai raja sepak bola dunia dengan menghancurkan impian Italia? Siapapun pemenangnya, pertandingan ini akan menjadi salah satu yang paling epik di Piala Dunia U20 2023.